Halo Fitness Mania, kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos langsing. Ada 7 mitos langsing ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah ketika teman-teman berbelanja ya atau membeli makanan ya, teman-teman sering mendengar ada berbagai terminologi seperti ini ya. Seperti misalnya sugar free gitu ya, fat free, lalu high fiber, lalu no added sugar, lalu natural ingredients dan sebagainya. Jadi teman-teman lihat di sini ya, ketika dibilang sugar free, artinya teman-teman bilang, oh tuh kan sugar free, berarti saya boleh dong Mas Ade, nggak ada masalah gitu ya. Cuma mungkin di satu sisi dia bisa sugar free, tapi belum berarti dia insulin free. Paham nggak teman-teman sekalian? Dia bisa sugar free, tapi ternyata waktu kita makan insulin kita tetap bisa naik. Disebabkan karena apa? Karena kandungan-kandungan lain yang terjadi. Dan kalau dalam hal berbicara makanan kemasan, untuk angka-angka tertentu, itu kalau seandainya belum masuk ke dalam threshold yang dilarang, dia masih tetap bisa bilang bahwa itu adalah free, artinya 0. Tapi padahal sebenarnya mungkin bisa jadi 0,9 kalau misalnya ternyata free-nya itu di angka 1. Paham ya teman-teman? Dan itu ditentukan juga berdasarkan misalnya per serving. Jadi bayangin kalau jumlahnya itu banyak, jadi sebenarnya angkanya bisa terjadi. Makanya kenapa beberapa produk sugar free, tapi pada saat kita makan ternyata terjadi yang namanya penumpukan lemak itu bisa terjadi gara-gara produk tersebut. Jadi makanya kenapa di sini kalau kita berbicara makanan kemasan atau proses, pasti ada begitu banyak yang namanya kompilasi gitu ya, daripada berbagai jenis artificial essence gitu ya, atau ingredient yang nanti akhirnya bisa berpengaruh kepada peningkatan insulin tersebut ya. Nah, fat free juga bukan berarti apa teman-teman? Bukan berarti kalori free. Paham ya? Bukan berarti insulinnya free. Paham ya? Jadi teman-teman cuma fat free aja. Iya, nggak ada lemaknya. Tapi ternyata gulanya berlebihan. Ini juga sama. Iya, nggak ada gulanya. Tapi ternyata lemaknya berlebihan. Jadi ada satu lebih kepada, mungkin kalau kita bicara kayak kita punya teman, kita bilang, teman kita orangnya ramah loh. Tapi ternyata dia suka mencuri, dia suka ini apa gitu. Tapi yang penting pokoknya ramahnya yang kita angkat aja gitu. Nah, dalam kemasan makanan kadang-kadang juga sering yang diangkatnya itu adalah sesuatu yang dianggap yang kayak contohnya ya, ini dibilang high fiber gitu. Nah, sekali lagi seperti saya katakan, fiber itu bukan satu-satunya indikator untuk bilang bahwa makanan itu baik adanya gitu ya. Tapi kembali lagi, masih banyak faktor-faktor lain. Bukan berarti ini salah loh teman-teman. Dan bukan berarti juga nggak boleh kita konsumsikan. Ya, kalau kita bilang, boleh nggak sekali-sekali Mas Ade saya mau makan ini, ya nikmatin aja. Nah, ini juga sama. No added sugar bukan berarti dia tidak ada sugarnya. Ternyata dia sugarnya udah banyak. Cuma no added, no additional, tidak ditambahkan. Makanya kenapa kita cari, saya cari yang no added sugar. Tapi ternyata gulanya tetap tinggi. Nah, ini juga sama kayak natural ingredient, cuma problemnya adalah dalam prosesnya. Jadi contohnya misalnya minyak dari sayuran, kan bagus sayuran, kan bagus sekali sayuran, betul. Tapi ketika dijadikan minyak goreng, nah pada saat itu dalam prosesnya yang panjang, melalui pemanasan yang tinggi, makanya terjadi kerusakan di sana. Makanya terjadi keracunan, makanya terjadi yang namanya perubahan sifat daripada lemak itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi teman-teman di sini di nomor 1 ini, teman-teman tidak boleh melihat ini sebagai satu pertimbangan yang kita jadikan sebagai keputusan gitu. Wah, terus sugar free, ya udah kita ambil, oke loh, oke banget gitu. Nah, harus lihat dari kandungan-kandungan yang lain. Nah ya, jadi nomor 1 itu jangan sampai langsingnya nggak terjadi nih gara-gara salah strategi di sini. Kedua, nah kalau kita berbicara gula atau karbohidrat sebagai salah satu kontributor terbesar daripada terjadinya penumpukan lemak atau yang namanya fat deposit tersebut, nah itu banyak terjadi karena banyak yang kita pikir makanan udah oke, atau yang kita konsumsikan udah oke, tapi ternyata terjadi yang ngumpet, hidden. Nah, hidden itu banyaknya di mana? Salah satunya adalah di minuman. Ya gini ya. Contohnya biasanya di minuman-minuman yang kita minum, ternyata kandungan gulanya itu sangat tinggi di sana gitu ya. Nah, itu sesuatu yang ada ya. Yang kedua adalah di kondimen. Kayak misalnya
saus-sausan dan sebagainya, ternyata kandungan gulanya besar di sana. Sedangkan kita kan ceritanya kita bilang, oh saya udah nggak makan gula dan sebagainya. Dan yang ketiga, salah satunya juga adalah yang paling biasanya gulanya pasti meningkat, itu dia ada di makanan proses gitu ya. Ini juga yang teman-teman, makanya kenapa alami lebih baik daripada proses, karena makanan proses itu tidak men-trigger si hormon satiety kita atau hormon kenyang kita tidak ke-trigger karena makanan-makanannya makanan proses tersebut. Biasanya makanan proses juga kecenderungannya kualitas daripada proteinnya juga rendah, kualitas daripada lemaknya juga buruk gitu. Makanya kenapa makanan proses itu pasti selalu rendah apa? Vitamin, rendah apa? Mineral, rendah apa? Yang namanya amino acid, rendah apa? Rendah yang namanya fat essentials, dan seterusnya. Jadi itu semuanya dia rendah. Semuanya rendah. Tapi kalau makanan yang alami, biasanya kebalikannya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman mesti hati-hati di sana. Yang ketiga adalah yang mitosnya juga adalah sekarang ini, seperti yang mungkin saya dengar juga belakangan ini, banyak yang mungkin beratnya karena tadi terlalu overweight dan berat. Waktu menurunkan berat badan, justru ada satu nasihat untuk bilang justru jangan olahraga. Sebenarnya apa sih alasan dibalik jangan olahraga di sini? Sebenarnya yang saya maksud adalah memang benar ketika berat badan kita terlalu berat dan sebagainya, akhirnya kita dibilang jangan melakukan aktivitas olahraga karena nanti akhirnya punya potensi di sana terjadinya cedera dan sebagainya. Tapi kita berbicara di sini adalah olahraga yang akan mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Dan justru olahraga inilah sebenarnya adalah mesinnya gitu. Karena olahraga nanti akan ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan otot. Nah, sedangkan latihan beban sendiri di sini justru malah ditiadakan karena dianggap bahwa bahaya latihan beban. Padahal maksudnya latihan beban itu latihan mengencangkan otot kita. Dengan otot dikencangkan, apa yang terjadi? Kita membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Maka nanti akan terjadi yang namanya proses fat oksidasi itu sendiri. Waktu kita latihan beban dan otot kita terlatih, maka otot kita akan menjadi the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula paling banyak di sana. Dia juga yang akan membuat satu interception gitu atau interupsi ketika gula yang kita makan langsung disimpan dalam sel lemak, tapi karena otot kita rajin dilatih, makanya ototnya yang membutuhkan. Dia juga yang menciptakan, meningkatkan yang namanya, kalau istilahnya insulin sensitivitas. Dia juga yang meningkatkan yang namanya leptin sensitivitas kalau otot kita rajin dilatih. Jadi kita cepat kenyang juga kalau kita makan juga. Dia juga yang akan bikin gulanya cepat diambil tanpa membutuhkan insulin. Nah, makanya kenapa insulin sensitif, dia yang bukan kebalikannya, resistensi insulin. Selain itu juga adalah dia kalau ototnya rajin dilatih, maka otomatis resting metabolic rate-nya akan lebih tinggi, metabolismenya akan lebih banyak. Kenapa? Karena semakin banyak otot, berdasarkan rumusannya, yaitu adalah metabolisme kita akan semakin lebih tinggi kalau ototnya lebih banyak yang rajin dilatih. Lalu juga apa? Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang, makanya posturnya jadi lebih kuat, lebih baik. Sering orang bermasalah kan sama lututnya, sama pinggangnya dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada otot yang menopang. Makanya akhirnya semua stresnya ke persendian. Nah, kalau ototnya menopang, stres di persendian menjadi lebih kecil, geraknya menjadi lebih banyak gak, Des? Enggak, geraknya menjadi lebih banyak gak? Kalau itu otomatis kan jadi lebih banyak. Nah, ketika geraknya lebih banyak, berarti kerja jantung jadi lebih bagus. Tapi kalau geraknya lebih sedikit, kerja jantungnya jadi lebih apa? Lebih lambat. Karena apa? Karena kadar lemaknya naik apa turun? Kadar lemaknya naik. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi jangan pernah dengar kalau sana bilang nggak boleh lah olahraga. Justru olahraga, cuma olahraganya harus disesuaikan dengan precision and personalize. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bukannya ada istilah yang bilang namanya one size fits all. Nah, kayak kebijakan kesehatan aja ya, seolah-olah bahwa semuanya harus sama gitu ya. Nah, jadi pada kenyataannya setiap orang berbeda-beda. Makanya kenapa ada yang memiliki respon yang baik, positif, ada juga yang memiliki respon yang negatif gitu. Jadi ada sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kita, tapi ada sesuatu yang akhirnya menjadi keburukan bagi kita. Nah, jadi makanya kenapa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ibaratnya kayak
Obat itu dosisnya berbeda antara pria dan wanita yang memiliki berat yang berbeda dan latar belakang aktivitas yang berbeda. Paham ya maksudnya di sana. Lalu yang keempat yaitu adalah ada yang beranggapan adalah bahwa puasa itu bahaya gitu. Nah itu yang sering tuh kayak jangan nggak makan, justru nanti kamu malah ini. Nah justru sekali lagi seperti saya katakan, makanya kenapa kita butuh strategi. Nah alasan kenapa kita puasa itu sebenarnya lebih kepada, kita lihat aja berdasarkan statistik, tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya hampir sebagian besar itu memberikan kesakitan dan kegemukan, bukan memberikan kesehatan dan kelangsingan. Artinya apa? There's something wrong dengan apa yang kita masukkan ke mulut kita. Dengan kita nggak masukin ke mulut kita sedikit gitu ya. Makanya kenapa di sini kita membuat satu yang namanya, kalau istilahnya jendela itu. Nah, jadi jendelanya itu orang yang makannya aja 16 jam. Sedangkan tidak makannya paling cuma 8 jam. Atau bahkan nggak makannya cuma 6 jam. Karena tidurnya cuma bisa 6 jam. Selebihnya berarti berapa? Selebihnya berarti 18 jam itu begitu melek mata kita. Kita itu ngunyah terus. Wajar nggak kalau ternyata akhirnya dengan kita membuat strategi ini untuk akhirnya merubah dikit-dikit dari sini ke sini. 12-12 deh, 50-50. Akan bantu nggak? Pasti akan bantu. Ya teman-teman, apalagi kalau nanti dikombinasikan dengan low carbs, mungkin medium fat, dikombinasikan dengan paleo atau misalnya dengan natural makanan-makanan alami, makin lebih bagus lagi. Kombinasi lagi dengan latihan beban, ya. Jadi sekali lagi tidak boleh lompat dalam satu konklusi seolah-olah bahwa oh ya itu nanti bisa kelaparan dan sebagainya. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang yang ingin menurunkan berat badan kan kadar lemaknya tinggi, jadi dia punya cadangan makanan yang besar. Justru yang menjadi tantangan lebih kepada prosesnya itu, ya. Yang kelima, nah ini yang disebut dengan saya bilang self-limiting beliefs. Itu yang paling sering terjadi dengan kita semua. Yaitu adalah kita membuat satu identifikasi diri kita dengan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya salah. Karena apa? Karena kita buat identitas diri kita dengan tendensi dari respon tubuh terhadap situasi hari itu. Contoh misalnya, iya saya orangnya kalau belum makan nasi saya lemes, saya kalau nggak makan kerupuk nggak bisa, saya itu nggak bisa olahraga, sebentar aja saya pusing. Dia membuat hal tersebut, kenapa? Karena dia udah overweight, kegemukan. Ketika dia kegemukan, wajar nggak dia punya masalah dengan secara hormonal? Nanti akhirnya malah ngomongin autoimun, ngomongin tiroid, ngomongin banyak hal, pada jawabannya hanya tinggal turunin berat badan. Tapi selalu membahasnya yang namanya seperti saya bilang tadi, sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi. Lupa menjadi murid dari sebuah antisipasi. Antisipasi itu artinya apa? Antisipasi itu artinya hulu. Kalau reaksi itu hilir. Makanya sibuk di hilir terus, makanya bayarnya mahal dan susah. Kalau ini murah. Kenapa? Karena yang kita bahas itu adalah akar permasalahannya. Nah itu juga yang menjadi kebijakan kesehatan hari ini di dunia, bukan cuma di Indonesia, adalah ketika kita sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi yang nggak kelar-kelar, karena akar permasalahannya tidak diselesaikan. Bukannya penyakitnya yang tambah bahaya, tapi memang karena manusianya yang tambah lemah, apalagi di rumah kerjaannya, justru dia menciptakan segala hal yang merusak dirinya. Lari ke fooding, lari ke smoking, lari ke drinking, dan tidak ada kampanye sama sekali untuk meningkatkan keimunan dan keimanan. Jadi akhirnya sibuknya hanya sibuk berlari untuk mendapatkan keamanan. Nggak terjadi teman-teman sekalian. Tapi itu yang diyakini terus-menerus, silahkan saja. Sekali lagi seperti saya katakan, nasib kesehatan kita serahkan kepada orang lain. Maka yang akan terjadi adalah PHP. Itu aja yang saya bilang. Jadi nasib kesehatan kita harus di tangan diri kita sendiri. Kalau kita serahin ke orang lain, maka nanti narasinya akan terus-menerus berubah. Penyakit itu akan terus-menerus berubah. Kecerdasan akan keuangan teman-teman kan tinggi kan? Kita tahu udah pasti kita nggak bisa memaksa untuk supaya harga beras tidak naik. Kita maksa supaya misalnya harga bensin tuh nggak boleh naik, harga kecap nggak boleh naik, harga bawang putih nggak boleh naik. Begitu harga bawang putih naik, ayo semuanya ibaratnya harus diem di rumah misalnya. Kan nggak memungkinkan. Penyakit itu bisa datang dengan berbagai nomor ya teman-teman, dengan berbagai varian, dengan berbagai model. Tapi bagaimana kita meresponnya? Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau memakai cara seperti ini, ya nanti kita harus hidup dengan konsekuensinya ya. Tapi kalau teman-teman mau sedikit cerdas untuk melihat, yuk kita evaluasi. Bukan berarti salah kita berusaha untuk menghindari, nggak salah dong, ya kan, baik kan, kenapa tidak. Tapi harus ada keseimbangan.
Jadi protokol sehat proteksi dari luar diimbangi dengan protokol sehat proteksi dari dalam. Dan ternyata protokol sehat proteksi dari dalam ternyata memegang peran yang sangat penting ternyata. Tapi kita tidak pay attention terhadap hal tersebut. Nah lalu, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya nggak mungkin lah saya dan sebagainya, semuanya memungkinkan teman-teman sekalian ya. Jadi nggak boleh salah paham bahwa itu hanya lebih kepada karena ketika kita memang dalam situasi overweight, kelebihan berat badan dan sebagainya, memang kita mengalami keterbatasan di sana sini. Bahkan olahraga aja jadi salah kan. Saya olahraga sebentar kok sakit. Nah makanya nanti kita sesuaikan. Makanya precision and personalize itu yang kita lakukan ya. Dan yang keenam itu, nah ini yang tadi saya katakan. Kita memiliki yang namanya mentalitas ngobat gitu. Artinya maksudnya apa? Artinya kita selalu jawaban daripada sehat itu sebenarnya saya mesti beli apa nih supaya saya kurus. Saya beli apa supaya saya sehat. Saya beli apa supaya saya langsing. Seolah-olah kalau beli berarti langsing. Berarti kalau duitnya paling banyak berarti paling langsing. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi budaya membeli di luar yang nanti akan mendapatkan kebermanfaatan ya. Apalagi teman-teman tahu sendiri, oh ya suplemen apa yang terbaik yuk saya beli. Jadi diborong semua. Makanan yang terbaik apa dibeli semua, termasuk juga mulai dari yang namanya pills, yang namanya shots, yang namanya operasi apa yang ini saya beli semuanya. Tapi yang terjadi kita harus hidup dengan dampak samping daripada hal tersebut. Jadi sekali lagi ini yang harus di drop it. Justru bersedia gak kita merubah ulah perilaku kita, behavior itulah yang disebut dengan yang namanya upaya kita untuk menciptakan yang namanya gene expression kita yang jadi lebih optimal gitu. Ini yang disebut dengan namanya merubah yang namanya lingkungan, environment. Dinding selnya yang dirubah, bukan inti selnya yang dirubah. Inti sel bisa apa saja. Kita bisa mengalami berbagai keterbatasan, tapi kita rubah ulah perilaku kita. Dan yang terakhir adalah diet itu bukan program, tapi diet itu adalah apa? Diet itu adalah bagian daripada hidup kita. Financial diet mengatur keuangan kita mengatur keluarga kita, mengatur rumah tangga kita, ya. Mengatur banyak hal, termasuk kita mengatur makanan kita, teman-teman sekalian. Bayangin kalau itu hanya sebuah programnya selesai, berarti bubar jalan dong. Makanya kenapa ada yo-yo diet dan sebagainya. Jadi diet, sikat gigi, mandi, sholat is not a program. Ini adalah bagian daripada hidup kita yang kita harus lakukan sehari-hari. Ini adalah sebuah investasi yang kita lakukan. Dengan perubahan perilaku ini, maka ini akan menjadi akarnya menjadi kuat. Pada saat itulah maka bunga yang mekar dan wangi, buah yang segar dan manis, itu yang akan menjadi konsekuensinya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat.